Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، pada pertemuan yang telah lalu sudah kita bahas sekilas tentang kehidupan jin dan sedikit tentang alam jin. Terakhir kita membahas tentang permasalahan interaksi antar manusia dengan jin, dan yang paling terakhir ialah gangguan jin terhadap Bani Adam. Disebutkan permasalahan istighfar, penyanderaan, dan yang terakhir disinggung ialah terkait dengan masalah as-sura, jin yang masuk ke dalam tubuh manusia. Disebutkan tadi prinsipnya itu merupakan kesepakatan para ulama dan para ukhala bahwasanya jin punya kemampuan untuk memasuki badannya manusia. Disebutkan tadi beberapa sebabnya. Ada lagi satu sebab yang belum disebutkan, disinggung oleh para ulama kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sebab yang berikutnya ialah sebagai tambahan, jin itu masuk kepada jasadnya manusia lil mahabbah wal ishq. Karena jin itu sangat cinta kepada manusia. Sebagaimana manusia cinta dengan manusia yang lain, jin cinta dengan jin yang lain. Ternyata manusia juga mencintai jin, jin juga mencintai manusia. Nah, sehingga masuknya jin tadi ke dalam tubuhnya manusia dikarenakan jin itu sangat mencintai manusianya itu. Bisa jadi jin yang masuk itu ialah jin wanita, senang melihat laki-laki dari kalangan umat manusia itu karena kesolehannya barangkali, atau karena taatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang, tidak mau berpisah dengan laki-laki tadi. Sudah terkena yang namanya cinta. Saya bayangkan pada kena cinta berbahaya, buta cinta itu, sehingga dia masuk. Begitu pula yang orang tidak sebaliknya, jinnya itu jin laki-laki mencintai seorang wanita dari bangsa manusia, sangat cinta dengan perempuan tadi. Yang masuk di dalamnya, nggak mau lepas daripada karena kecintaan dia tadi. Itu juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ala kulli hal, banyak sebab yang membuat jin-jin tadi memasuki tubuhnya manusia. Apapun sebabnya, yang terpenting ialah bagaimana caranya manusia itu bisa membersihkan jasadnya, tubuhnya dari jin tadi. Jelas tidak normal seorang manusia yang rangkap dua badannya itu, kan gitu ya. Satu badan manusia, satu badan jin, kemasukan makhluk halus, tidak bakal normal. Maka ada upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasinya. Upayanya itu secara praktek di tengah lapangan ada cara yang syar'i, ada yang enggak syar'i. Semuanya menggunakan bahasa ruqyah.
ruqyah, meruqyah orang yang kesurupan. Namun caranya ada yang syirik, yang enggak syar'i, ada yang syar'i. Adapun yang tidak syar'i ialah mengobati orang-orang yang kerasukan jin dengan jampi-jampi, dengan mantra-mantra yang isinya itu ialah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baunya bau syirik juga. Dia mempersyaratkan syarat-syarat yang melanggar syar'i. Atau mengobatinya itu dengan cara sihir. Jin lawan jin. Disebut dalam bahasa akidahnya nusyrah. Namanya nusyrah. Hilus sihri bisihir. Mengalahkan kekuatan sihir dengan sihir pula. Dilarang dalam agama. Atau menggunakan mantra-mantra yang tidak dipahami maknanya. Jampi-jampi yang tidak dipahami maknanya. Itu semuanya tidak syar'i dan dihukumi syirik dalam Islam. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menyatakan innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, jimat, tiwala itu ialah sihir mahabbah, membuat seorang istri cinta dengan suaminya, suami cinta dengan istrinya, pelet. Itu semuanya syirik. Diterangkan oleh para ulama, ruqyah dikatakan syirik dalam riwayat ini kalau ruqyahnya itu tidak syar'i, menggunakan cara-cara batil. Ini yang salah. Ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada orang kerasukan diobatkan ke dukun. Ada orang kerasukan diobatkan ke orang pinter, paranormal. Jadinya sama-sama abnormal. Yang ini kerasukan jin, yang juga punya jin. Itu secara syar'i dilarang. Maka solusi yang tepat ialah dengan cara ruqyatun syar'iyyah. Ruqyah yang syar'i, yaitu dengan cara membacakan pada dirinya sendiri atau orang lain yang membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dinyatakan sebagai ayatul ruqyah, ayat-ayat untuk ruqyah, pengobatan kesurupan, seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, Al-Imran, dan semua Al-Quran. Nah, atau dengan cara membacakan ad'iyah ma'thurat, doa-doa yang datangnya dari Nabi kita Muhammad SAW yang biasa beliau baca untuk ruqyah. Ini yang syar'i. Kemudian secara praktek ruqyahnya bisa dilakukan sendiri, bisa pula orang lain yang meruqyah. Kok bisa begitu? Masa mungkin orang kesurupan meruqyah sendiri? Mungkin tak? Bagaimana kok bisa mungkin? Orang kesurupan bisa baca Quran. Jinnya yang baca Quran apa dianya? Supaya Anda paham karantina azakumullah, saya terangkan. Yang ini namanya ilmu tajrubah, ilmu pengalaman. Nah, secara pengalaman karantina azakumullah, secara kenyataan yang ada, seseorang yang kerasukan jin itu bermacam-macam kondisi dan keadaannya. Ada seseorang yang kerasukan jin dan dikuasai secara total oleh jin. Paham ya? Maka jin itulah yang bergerak di badan orang tadi. Gerakannya gerakan jin, yang ngomong juga jin, orang tadi hilang ingatan. Dikuasai dengan total oleh jin. Yang semacam ini ya nggak mungkin meruqyah sendiri. Enggak mungkin.
maka diruqyah oleh orang lain. Dalam Islam, persyaratannya adalah sang pasien tidak diperbolehkan untuk meminta ruqyah. Sebab Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ketika menjelaskan tentang adanya 70.000 orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab, menyebutkan kriterianya, di antara sifatnya ialah wala yastarqun, mereka tidak meminta ruqyah. Paham ya? Adapun lafaz wala yarqun, tidak meruqyah, ini syadz, ganjil, dhaif riwayat. Yang betul la yastarqun, tidak meminta ruqyah. Maka kalau ada saudara kita, famili kita, teman kita yang sudah kerasukan jin dan dikuasai dengan total, Anda harus cerdas. Jangan nunggu dia sadar enggak dia diruqyah, jangan. Langsung kamu yang meruqyah dia. Jangan enggak beres. Ini kayaknya udah kerasukan jin. Langsung pegang kepalanya. Laki-laki loh ya. Laki-laki loh ya. Pegang kepalanya, bacakan di kupingnya. Ruqyah dia. Perempuan sama-sama perempuan atau laki-laki dengan mahramnya. Sedang ya, ngerjal megang kepalanya harimnya bukan mahramnya, haram. Ruqyahnya enggak manjur. Jinnya pindah ke dia. Itu caranya. Itu kalau dikuasai dengan total. Begitu pula ya kalau penguasaan jin tadi itu pada mayoritasnya orang ini kadang sadar, seringkali tidak sadar, tapi dia nggak mampu berbuat apa-apa, maka dibantu sama orang lain. Ada pula yang seseorang yang kerasukan jin, tapi dia normal saja. Sadar dia, sepenuhnya sadar. Dia bisa sholat, dia bisa baca Quran, dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jinnya itu ngerusui terus. Sholat itu sudah diganggu, tahu-tahu udah gini-gini aja gitu. Bacanya sudah mulai nggak beres. Dia seriusi dibaca, khusyuk, hilang jinnya. Mulai dia agak ngelantur, goyang lagi, gini-gini lagi sholatnya itu. Demikian seterusnya. Mampu dia, masih menguasai diri sendiri. Maka dalam kondisi yang demikian, yang lebih afdal bagi dia ialah menangani ruqyah dengan sendirinya. Perbanyak baca Quran, perbanyak zikir. Kalau nggak mampu, nyetel murattal, dengarkan di kupingmu, supaya jinnya itu tahu keluar. Jadi paham ya? Sehingga bisa ruqyah dengan sendiri atau ruqyah orang lain yang meruqyah orang yang terkena kesurupan tersebut. Jadi paham ya? Dalam bab ruqyah Allah harus bagian pihak yang memanfaatkannya untuk perkara yang aneh-aneh. Paham? Sekarang ruqyah itu, ini sebagai faedah sampingan ya. Ruqyah itu dijadikan sebagai mata pencaharian. Bisnis ruqyah. Bahasanya pengobatan alternatif dengan ruqyah. Yang kesurupan di ruqyah. Orang yang pegel-pegel pun di ruqyah. Orang yang sakit kepala pun di ruqyah. Sakit gigi pun di ruqyah. Yang sedang depresi pun di ruqyah. Depresi ya. Stres mikirin tinggal pacar. Stres karena pekerjaannya numpuk, gagal usaha dan misalnya di ruqyah. Full di ruqyah. Bayar entah berapa atau yang lebih parah lagi sebagian pihak ini ngawur ngeruqyah semua orang, yang laki-laki ya diruqyah, yang perempuan juga diruqyah. Terjadi buka praktek ruqyah untuk umum. Kalau pasien diruqyah ibu atau mbak-mbak, ya sudah, ini penyakit ya, terjadi. Yang dia tahu, menurut pengalaman ruqyah, menurut dia, jin itu kalau sudah masuk dalam tubuhnya orang, di ruqyah pindah-pindah. Kadang di kepala, lari ke badan, lari ke tangan, lari ke kaki, lari ke sini, lari ke situ. Nah, kalau orangnya agak sedikit, maka ada rajulnya itu agak sedewasa kayak gini, dimanfaatkan. Ya, orang mari sakit jiwa.
yang ngeri sakit jiwa. Dengan alasan rupiah, di rupiah mbok atau mbak dipegang kepalanya. Nah, iya Ustaz. Oh, jinnya lari ke tangan, pegang tangannya. Dia lagi jinnya lari. Khawatir ya akhi. Dipegangi semua akhirnya. Kerja. Akhirnya orang tadi menjadi orang yang mamsuh. Orang yang betul-betul penewah kejiwaannya. Gila wanita. Ala kulli hal ada penyimpangan sehingga harus betul-betul dilakukan terapi yang syar'i untuk ruqyatun syar'i. Nah, ini terkait dengan masalah pengobatan untuk kesurupan. Di sini muncul banyak permasalahan pertanyaan. Jarang sebagian pihak. Tapi terjawab bagi orang-orang yang biasa melakukan yang namanya ruqyah. Apakah jin bisa bicara ketika diruqyah? Jawabannya bisa. Apakah jin bisa diajak dialog? Jawabannya. Dan kalau kamu mampu, ajak dia untuk masuk ke dalam Islam. Mampu. Apa ciri-ciri ke orang yang kerasukan jin? Ini harus kamu cermati baik-baik. Kadang orang yang sehat-sehat saja, waras-waras saja, orangnya nggak pede. Bayangannya itu, kok saya kayaknya nggak pede. Ini kayaknya ada jinnya, jin apa? Kok kayaknya gimana kan? Ternyata cuma was-was belaka. Allahumma musta'an ala kulli hal itu terkait dengan masalah. Kemudian yang paling penting lagi adalah terkait dengan masalah was-was setan dan tipu daya. Namanya makaitu syaitan. Ini yang sangat penting. Inilah yang terpenting kita mempelajari dan mengetahui seluk-beluk dunia jin. Kita harus tahu yang namanya jin itu pada asalnya ialah musuh utama umat manusia, apalagi iblis dan setan-setannya itu. Innahu lakum aduwwum mubin, sebagai musuh yang nyata bagi kalian. Maka kalau demikian kenyataannya, maka masing-masing insan, khususnya seorang muslim, harus mengetahui apa maka itu setan itu. Tipu daya setan. Jadi sangat banyak, sangat luas pembahasannya. Sampai Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala punya kitab khusus namanya Talbis Iblis. Talbis Iblis, pengkaburan iblis. Tipu daya dia dirinci masing-masing orang. Tipu daya setan terhadap para penguasa, tipu daya setan pada para ulama, tipu daya setan kepada para ahli ibadah, tipu daya setan pada para pencari ilmu, tipu daya setan pada para wanita, tipu daya setan pada anak-anak, tipu daya setan pada dirinci dengan sendiri sama beliau. Menunjukkan betapa dahsyatnya upaya setan untuk menyimpangkan Bani Adam. Semua celah, semua jalan, semua jalur, semua upaya dilakukan oleh setan untuk menyimpangkan Bani Adam. Begitu pula Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan min Masayidi Syaitan, pembahasan khusus yang sangat panjang lebar tentang masalah tipu daya setan. Itu sangat panjang dan sangat luas. Ringkasnya saja. Kan gitu ya. Tidak mungkin dibahas sampai setengah 3. Tidak mungkin. Abadan tidak mungkin. Itu harus pertemuan khusus sehari semalam. Panjang. Ringkasnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam banyak bukunya. Dalam Madarijus Salikin, Bada'iul Fawaid dan juga yang lainnya, belum menerangkan bahwasanya upaya tipu daya setan untuk menyimpangkan Bani Adam itu dengan tahapan-tahapan bertahap. Tahapan yang pertama ialah tahapan yang paling inti, puncak yang dia inginkan dari umat manusia.
Dia digoda, ditipu, dijerat supaya melaksanakan tindakan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Dibikin kafir manusia itu, dibikin syirik manusia itu dengan berbagai macam kekufuran dan kesyirikan. Babnya luas. Ini sudah ideal. Dapat yang ini luar biasa. Tapi kalau kemudian tidak berhasil, manusianya kuat imannya, kuat tauhidnya, tidak mudah dikafirkan, tidak mudah dibikin syirik, maka turun kepada tahapan yang kedua, yaitu tahapan al-bid'ah. Kebid'ahan dijerongkokkan dalam lubang kebid'ahan. Kalau enggak kufur, kalau enggak syirik, ya paling enggak bid'ah. Yang dikatakan oleh sebagian ulama kita, al-bid'atu baridul kufur. Bid'ah itu ialah tukang posnya kekufuran. Artinya apa? Kalau sudah terjatuh dalam tindakan bid'ah, ujungnya kafir. Sebagian lagi mengatakan al-bid'atu dihlizul kufur. Al-bid'atu dihlizul kufur. Bid'ah itu ialah pintu masuk menuju kafiran. Kalau enggak nyemplung dalam kekufuran, paling tidak di pintunya lah. Kan gitu ya? Di pintunya lah. Dijerongkokkan dalam berbagai macam kebid'ah. Bid'ah macam-macam. Ada bid'ah dalam bentuk pemikiran. Ini sekarang yang banyak melanda umat manusia, umat Islam, para pemuda, para khususnya. Pemikiran yang aneh-aneh. Yang macam-macam yang nggak pernah ada di zamannya Rasul SAW. Pemikiran takfir, gampang mengkafirkan orang. Pemikiran khawarij, pemberontak penguasa, sampai yang aneh-aneh sekalipun ada. Itu berpemikiran. Bid'ah dalam bentuk ibadah, macam-macam penambahan ibadah yang ada itu bid'ah dalam bentuk ucapan. Semua macam yang namanya bid'ah dijerongkokkan dalam kerjaan. Berhasil, alhamdulillah. Menurut iblis, syukur deh. Bid'ah. Kalau sudah masuk dalam bid'ah, gampang kufurnya itu. Terus dihiasi, terus pelan-pelan, ujungnya bid'atul mukaffirah, bid'ah yang membuat dia kafir. Tapi kalau nggak berhasil, tidak kapok iblisnya itu. Rupanya dia menghadapi seorang ahlus sunnah yang betul-betul berpegangan dengan sunnahnya Rasul SAW. Anti bid'ah. Bahasa yang lebih tepat anti TBCS atau STBC. Anti syirik, anti takhayul, anti bid'ah, anti khurafat. STBC. Bukan STBC. S-nya syirik, T-nya takhayul, D-nya bid'ah, C-nya khurafat. Wah, ini orang kuat ini, sembarangan ini. Enggak kapok iblis. Bid'ah enggak berhasil. Tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga yang Allah ialah dijerongkokkan, dijerumuskan dalam lembah hitam dosa besar. Dalam bentuk kemaksiatan. Bid'ah tidak. Orang satu ini wah sunnahnya ini, nah, macam-macam ini. Dijerongkokkan dalam dunia hitam, kemaksiatan dan dosa besar. Ini pun juga beragam dan macam-macam. Dilihat masing-masing orangnya. Ini orangnya sunnahnya kuat, anti bid'ah, anti syirik, takhayul, khurafat, tapi sedang perempuan. Ada jalan ini. Akhirnya terus dihembuskan obsesi wanita. Sudah ya, lingkungan Rejal satu ini, apalagi tinggalnya di Malang ini, tambah jadi. Keluar rumah harem semua, kesini perempuan, ke situ perempuan, depan perempuan, belakang perempuan, semua arah perempuan. Dalam keadaan dia sedang terkena penyakit fitnah wanita. Jerongkokkan betul sendiri. Allah. Terjatuh. Hasil. Tidak bid'ah, tidak ada masalah. Yang penting dosa besar.
Kalau sudah berani jatuh dalam tindakan dosa besar, seneng ngintip perempuan, apalagi yang lebih jauh daripada itu, paham sendiri ya. Karena senengnya begini-begini terus, merembet sudah itu, bermudah-mudah dalam perkara dosa, akhirnya gampang ditarik kepada kebid'ahan yang lebih besar. Kan gitu ya. Dan laki-laki yang lain atau orang laki yang lainnya anti lawan jenis. Yang laki-laki anti perempuan, yang bukan mahram tidak boleh. Ternyata ada kelainan pada dirinya, seneng sama jenis, podo ae dirongkokkan sekalian sama dia. Yang tadinya seneng dengan lawan jenis sekarang sesama jenis, suka dia dirongkokkan sekalian. Kena penyakit homo, kena penyakit lesbi dan semisal. Ayo, habis semua cara, semua yang namanya tindakan-tindakan dosa besar itu dirokokkan sama. Waqallaman yaslam minha. Sedikit sekali orang yang selamat dari tindakan dosa besar. Kenyataan yang tengah-tengah umat Muhammadin sallallahu, ada orang yang bisa menahan diri dari bid'ah tapi tidak mampu menahan diri dari dosa besar. Ya Pak ya. Apalagi hidup di tengah-tengah lautan syahwat. Pusing banget. Tapi ada juga orang-orang yang qawi. Masya Allah, orangnya itu tauhidnya bagus, sunnahnya bagus, rajulun soleh, imro'atun solihah, imannya kuat, takwanya kuat, Masya Allah. Dosa besar, lah. Ngerti dia. Setan juga nggak mau kalah. Oh, nggak mau dosa besar, ya weslah. Tahapan yang berikutnya lagi, dosa kecil. Saghairul dzunub, dosa-dosa yang dianggap kecil. Ini yang lebih susah lagi kalau ini yang banyak orang lebih lagi tidak selamat daripadanya. Kenapa? Dianggap kecil aja. Sekali-kali kan refreshing, tidak apa-apa gitu ya. Toh iman dan tauhid, takwanya kan kuat, tobatnya kan gampang, gitu ya. Itu namanya waswas setan saja. Kecil aja, gampang. Allah SWT. Padahal kalau ada orang yang terbiasa dengan yang namanya dosa kecil, bahaya. Yang namanya kecil kalau keterusan menjadi besar. Sedikit lama-lama jadi bukit. Allah SWT. Sejuk malam. Jinnya kabur. Nah, sohair. Yang namanya sohair lebih luas macam-macamnya daripada kabair. Ini ya, menakutkan. Tahapan yang berikutnya, ini orang-orang yang betul-betul sangat kuat ini. Sohair nggak mempan. Sohair nggak mempan. Akhirnya dia dijatuhkan kepada tahapan yang berikutnya, yaitu al-mubahat. Disibukkan dia dengan perkara-perkara yang mubah, sampai melupakan perkara-perkara yang wajib atau yang sunnah. Iya. Wah, ini lebih berat lagi ya, mubah banyak, macam-macam. Ada orang yang tipenya itu suka tidur, ya, seneng banget yang namanya tidur. Apalagi sejuk kayak Malang ini ya, dingin-dingin, kemulan terus enak gitu. Akhirnya kerja dia tidur, ya mubah, nggak ada larangan tidur itu. Tetapi karena seneng tidur, bablas subuhnya, bablas zuhurnya, bablas asarnya, maghrib enggak bangun, isya enggak bangun.
Hah? Ketika ada orang waktunya taklim, belajar, thalabul ilmi, males mau membuka selimutnya itu. Aduh, kok nyaman sekali tidurnya ini. Insyaallah Ahad ini libur dulu, nanti Ahad depan saja. Semangat Ahad depan, Ahad depannya nggak ada kajian. Ya sudahlah, kesempatan tidur lagi. Allah musta'an. Mungkin. Ada pula yang Allah perkara mubah yang lainnya, misal olahraga. Mubah nggak mubah ini? Mubah. Tapi saking senengnya olahraga kebablasan. Kebablasan olahraganya. Olahraga dari mulai Ba'dal Asar. Apa ini? Sepak bola. Futsal. Atau bulu tangkis. Atau apa begitu. Sudah mendengar yang namanya azan maghrib, terus main bolanya. Tanggung. Sudah nyewa lapangan futsal 2 jam. Dari jam 4 sampai jam 6. Setengah 6 sudah azan. Setengah jam lagi. Pulusnya iman-iman ya akhi. Kan gitu ya. Terus futsal lagi. Sampai jam 6 baru selesai futsal. Dari tempat futsal menuju ke tempat rumahnya 10 menit. Jam 6 10 menit. Belum mandi-mandinya, belum dia ngeringkan keringatnya itu. Akhir setengah 7. Setengah 7 baru mulai Allahu Akbar, kedengaran suara azan Isya. La haula wala quwwata illa billah. Itu juga termasuk tipu daya setan. Ya, antum ini kan enggak dosa, kan? Tidak jatuh dalam tindakan dosa besar. Iya, tapi Anda dicerongkokkan oleh iblis dalam tindakan mubah sampai pada tingkat melalaikan yang wajib atau yang sunnah. Dan tak kasih tahu, dannya ini yang paling penting. Dan di antara tipu daya setan yang paling manjur untuk anak Adam di zaman sekarang ini terkait dengan perkara mubah, dicerongkokkan dalam dunia bisnis yang melalaikan, golek dunia. Ini bukan orang sembarangan, ini orang taklim. Nah, kalau orang awam wajar lah memang ngurusin dunia terus. Orang taklim, orang yang biasa belajar, yang biasa belajar, sibuk dengan usahanya. Taklim kan punya ilmu. Saya kan nyari ma'isyah kan untuk nafkah keluarga, Ustaz. Wajib. Untuk keluar nafkah anak istri wajib. Iya wajib. Tetapi ternyata nyari usahanya itu setengah mati sampai melalaikan yang namanya akhiratnya, melalaikan yang namanya ibadah. Ya Pak, waktunya sholat zuhur. Panggil azan zuhur itu. Macam-macam kerjaan orang kan gitu ya. Ada yang jualan, ada yang di kantor, ada yang macam-macam. Qadarullah masyaallah alaihi, jualannya semakin laris ketika mendekati azan zuhur. Kebetulan lagi suasana panas, dia jualan es dawet. Es dawet itu lakunya pas suasana panas. Jam 11:04 ramai pengunjungnya. Wah, kewalahan dia gitu. Dengar suara azan setengah 12. Ini pelanggannya banyak, mau tak tinggal rek. Ini rezeki di depan mata ini. Masuk tinggal kalkulasi kalau jam 11:04 sampai jam 12 lah bisa menghabiskan sampai 200 gelas. Kita mau tahu berapa coba untungnya? Bayangan dia begitu. Azan. Wah, azan. Nanti paling komatnya itu jam 11:04. Tenang aja. Masih nyandak lah untuk jamaah zuhur di Al-Muhajirin, katakan gitu. Terus asyik dia, masya Allah. Ternyata, jam 12 masih banyak pelanggannya. Palang kadung, terus kadung telat, gampang nanti sholatnya setelah selesai acara. Allahumma. Akhirnya terus sampai jam 1, sampai setengah 2. Orang sudah pada pergi semua, waktunya istirahat. Dia senang dengan harta yang banyak tadi itu, tapi ada satu perkara yang dia lalaikan. Dia sudah terkena jerat-jerat setan.
sibuk dengan urusan mubahnya dunianya, lalai dengan urusan akhirat agamanya. Dengan hati berbunga-bunga datang ke Al-Muhajirin jam 1:30, baru kemudian dia ambil wudu, sholat zuhur. Iki sik mending, sik zuhur. Yang lainnya banyak yang enggak sholat. Masya Allah. Bayangan dia, Masya Allah, makmur. Padahal itu kerusakan pada hatinya dia. Kalau dia biasakan, lama-lama dia akan dengan dalil jamak takhir, Ustaz. Zuhur sama asar kan rukhsah boleh, mulai jamak takhir. Asar berhenti sholat. Terus dia akan bermudah-mudahan dalam masalah itu. Jamak takhir terus sholat 4:30 baru dia sholat. Allahul musta'an. Terus tekankan pada obsesi yang namanya dunia. Hati-hati. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Rugi. Walaupun keuntungan kamu sehari 1 juta, 1 bulan 30 juta jual es dawet tok. Itu rugi besar. Dikatakan Anda lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya setan. Apakah sedikit yang selamat ataukah banyak yang selamat? Jawabannya sangat-sangat sedikit sekali orang yang selamat dari jeratan setan yang satu. Ya Pak ya? Ngaku kan? Masya Allah. Ternyata tidak sampai sini setan itu menjerat Bani Adam. Cek kurang. Ternyata masih ada orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Tidak sampai melalaikan dari zikir kepada Allah. Mubah-mubah, usaha-usaha, olahraga-olahraga. Tetapi Masya Allah, waktunya sholat, waktunya ini. Rapi. Setan tak mau berhenti. Ada tahapan terakhir yang dia canangkan untuk menggoyang orang tadi. Orang yang satu ini sudah luar biasa loh ya Pak. Kalau mau disaring dari umat manusia dunia ini mungkin 1 juta 1 orang ya. Ayo, jarang sekali. Kalaupun masih ada orang yang semacam ini, dikasih jeratan yang paling terakhir, yaitu dia disibukkan dengan amalan-amalan ibadah yang makbul, melalaikan dari ibadah-ibadah yang afdal. Tahu maknanya? Maknanya para jemaah jazakumullah. Kamu harus tahu. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tingkatan pahalanya itu bertingkat-tingkat. Nah gitu ya. Ada yang afdal, paling utama dengan pahala yang sangat besar. Ada yang di bawahnya. Semuanya ibadah, semuanya amal soleh, semuanya berpahala, tapi bertingkat-tingkat nilai pahalanya. Orang ini disibukkan dengan amalan-amalan yang mafdul, nilai pahalanya nggak seberapa. Dilalaikan dari ibadah-ibadah yang lebih afdal daripada itu. Katanya setan, mendinglah, luwung kata dia gitu ya, mendinglah daripada dia dapat pahala keafdalan yang sangat besar, yang sangat banyak. Wah, saya tawar, repot ngurus dia. Paling tidak yang besar dihilangkan, yang kecil-kecil sajalah. Yang kecil-kecil saja. Jadi kami ini kepingin contoh, kok diem aja. Kepingin contoh, pengen contoh ya. Masya Allah. Contohnya banyak. Misal, dan ini hanya dilalui oleh orang-orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah. Contoh ya,
Ini diantara upaya talbis iblis terhadap ahli ibadah. Seseorang yang terbiasa bangun malam untuk qiyamul lail, bagus apa nggak bagus? Ibadah apa nggak ibadah? Berpahala apa tidak? Pahala besar. Bangun jam 3 malam. Bangun dia qiyamul lail, masya Allah. Subuh biasa jam berapa? 4:30. Jam 4:04, 4:30 lah. Isu. Jangan terlalu lagi. Sampai 4:30. Dia sholat malam dari jam 3 sampai jam 4. 1 jam 11 rakaat. Oh, luar biasa ya. Masya Allah sudah itu. Biasanya cuma setengah jam selesai. 1 jam. Setelah itu istirahat. Memang ada sunnahnya untuk istirahat. Tetapi orang ini kebablasan. Istirahatnya bukan kemudian dengan cara yang mudah bangun. Kayak Rasul kalau istirahat malam itu telentang biasa. Terkadang beliau bersandarkan pakai tangan. Jadi tangannya diginikan begini. Itu tujuannya katanya para ulama diantaranya supaya tidak terlalu nyenyak dan lelap, gampang bangunnya. Ini tidak. Langsung datang ke kasur, di atas bantalnya, ambil guling, peluk gulingnya, ambil selimutnya sekalian, malang, subuh-subuh dingin. Saya tidur dia sudah dia mulai hamba Allah yang soleh. Ternyata bangunnya jam 6 pagi. Terbangun jam berapa ini? Wah, jam 6 pagi. Inilah mudah-mudahan belum terbit matahari. Akhirnya sholat subuhnya 2 rakaat di mana? Di rumahnya. Jam berapa? Jam 6 pagi. Rugi apa nggak rugi? Dia sangat merugi. Dia betul-betul semangat untuk mengerjakan qiyamul lail. Hukumnya apa itu? Hukumnya sunnah yang ditekankan. Ternyata dia meninggalkan sholat subuhnya yang itu merupakan kewajiban, fardu ain bagi dia. Apalagi dia laki-laki, wajib jamaah di masjid. Nah, setan pinter. Ayo, itu namanya dataiful masail. Masalah-masalah detail yang betul-betul dimanfaatkan sama setan nanti. Ini mungkin jarang. Tak kasih contoh yang kedua yang sering terjadi. Biasanya yang menantikan terjadi pada bulan Ramadan, pada saat sahur dan pada saat berbuka puasa. Antum lihat kebiasaan kaum muslimin di tempat kita di Indonesia ini, kalau sahur jam berapa? Pada umumnya jam 1. Jam 1 itu sih snack malam oleh itu. Jam 3, setengah 3, jam 2 bangun, masa, setengah 3 selesai makan sahur, kahwah, kopi, teh atau apa gitu ya. Paling 4 jam selesai makan. Dalam keadaan subuhnya 4:30, masih menyisakan hampir 2 jam kurang 1/4 untuk sholat subuh. Kebiasaannya masyarakat ngapain setelah itu? Tidur? Apa lihat TV? Tidur ya. Jadi sahurnya sambil lihat TV, ada ustaz selebriti sedang tampil. Setelah itu tidur. Jam berapa bangunnya? Seringkalinya kebablasan sholat subuh. Sahur hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Subuhnya hukumnya apa? Hukumnya wajib. Itu tipu daya setan. Dibikin semangat dia untuk mengerjakan perkara yang sunnah, dibikin lalai dari perkara wajib. Ketika buka puasa, masya Allah,
Jam 5 sore sudah siap hidangan di atas meja. Ya Pak ya, berbagai macam menu. Dari mulai yang ringan-ringan sampai yang berat-berat. Nah, itu Ramadannya masyarakat ya. Azan jam 5:30 misalkan ya. Begitu dengar suara, bukan suara azan, masyarakat ini banyak bid'ahnya ya. Kalau suara sirene itu bid'ah enggak boleh. Azan. Begitu dengar suara azan langsung semua di depan dia itu ikan semuanya. Balas dendam ya. Minum es dawet. Camilan. Wah, Masya Allah. Ger gitu ya. Menu spesial. Oh, apa yang anu suka apalah. Nasi gitu kan makan. Azan sudah selesai. Masih 11 sudah komat. Dan nyikir yang namanya maghriban. Yang penting ada. Satu ini yang harus dihabiskan. Tadi siang puasa kelaparan. Waduh makan Masya Allah habis semuanya. Kira-kira kondisinya kenyangnya sedang apa kenyang sekali? Kebiasaannya sangat kenyang sekali. Selesai makan langsung. Apakah mungkin berangkat ke masjid? Sebagian mereka santai di kursinya, memegang dewa 11 cm katanya. Itu bahasa gaulnya orang Bandung. Dewa 11 cm. Ya Pak ya? Masih. Wah, keringetan harus makan. Sudah kumat. Imam sudah mulai sholat. Sudah rakaat yang kedua. Santai. Kenapa? Nurunkan ini dulu kan. Ini biar turun dulu baru tenang. Selesai dengan dewa 11 cm-nya itu, selesai turun sudah pada bubar dari yang namanya sholat maghrib. Akhirnya terpaksa sholat di rumah sendirian 3 rakaat dalam keadaan sangat berat mengerjakannya. Perutnya sudah penuh sudah. Jika rukuk itu sudah Allah Akbar, gak nyaman. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Itu namanya tipu daya setan. Menyibukkan hamba-hamba Allah dengan amalan yang makbul, ada pahalanya, tetapi melalaikan mereka dari amal yang lebih afdal. Jarang yang bisa selamat dari satu. Kalau ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari 6 tahapan tadi, jempol. Itu yang dikatakan sebagai hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang diikhlaskan, yang dimurnikan oleh Allah Taala. Setan tidak bisa macam-macam dengan orang ini. Setan akan takut dengan orang yang satu ini. Sebagaimana yang terjadi pada Khalifah Umar, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan pada Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya setan itu lari, lihat kamu." Lari dari Umar. Kalau seandainya engkau berjalan di sebuah jalan, ada setan di jalan itu, lari dia, cari jalan yang lain. Ini kata para ulama tidak khusus untuk sahabat Umar, tapi juga berlaku bagi selain sahabat Umar dari kalangan hamba-hamba Allah yang mukminin, yang mukminat, yang betul-betul kuat iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu. Itu yang selamat dari 6 tahapan tadi. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur yang semacam ini sudah luar biasa. Top. Semacam seperti ini saya nyekik setan kayak Rasul, cekik setannya. Mau apa? Lari dia lagi. Masa itu yang diharapkan orang itu. Maka dengan kita menjelaskan kepada antum semua tahapan-tahapan setan dalam menyimpangkan Bani Adam, jangan antum tuh memiliki tipe-tipe orang yang himmahnya rendah, semangat rendahan. Ya, yang penting lumayan Ustaz. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga selamat. Syirik dan kufur tidak. Saya muslim.
kebid'ahan. Tidak Ustaz, saya ahli sunnah. Kabair, oh enggak, masa ahli sunnah kabair Ustaz. Terus dia, tapi sampai sini aja Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Itu namanya orang yang tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Kalau saya ibaratkan orang yang sekolah gitu ya. Nah, yang penting rapotnya tidak ada yang merah. Gitu ya. Kalau merah angka 4 ya. Apa 5? 5. Masya Allah. Di paling tidak 5,5 atau 5,6. La haula wala quwata. Bukan demikian ya. Tapi yang diinginkan sekarang adalah kita semuanya bisa mencapai martabat yang lebih tinggi daripada itu. Selamat dari semua tipu daya setan dengan 6 tahapan tadi yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala wa ghafarallahu. Nah, masyaallah. 2:30 kurang 10. Jam berapa asarnya? Jam berapa asarnya? Hah? Jam 3. Padahal mau saya jelaskan cara-cara untuk menghindar dari gangguan setan. Globalnya ya, prinsipnya saja. Itu juga termasuk panjang juga pembahasannya. Ringkasnya ya, untuk menghadapi yang namanya setan dari bangsa jin, senjata yang paling ampuh ialah az-zikr wa du'a. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahul mukmin itu merupakan senjatanya, bentengnya orang muslim. Sehingga dalam setiap tindakan-tindakan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan, setan jin yang punya kemampuan dahsyat semacam itu tidak berkutik, tidak berdaya menghadapi nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ghabtul ina wa auqus siqa, tutuplah bejana-bejana, ikatlah tempat-tempat air, diikat. Beliau mengatakan fa inna syaitana la yahillu ina'an wa la yafuku saqa'an wa la yaftahu baban mughlaqa atau kama qala Rasulullah. Sebab yang namanya setan tidak bisa membuka penutup bejana, tidak bisa melepaskan tali ikatan bejana, tidak pula bisa membuka pintu yang tertutup. Yakni kata para ulama, apabila dilakukan dengan membaca basmalah, nutup tempat bejana dengan bismillah, ngikatnya dengan bismillah, nutup pintunya dengan bismillah, tidak berkutik apa-apa. Yang tadi bisa memindah singgasana ratu Sabak sampai ke tempatnya dia mampu, buka itu tidak mampu, jalan tidak mampu, dikarenakan kedahsyatan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan tasmiyah basmalah, setan tidak mampu berbuat apa-apa. Maka ya kawanana azakumullah, benteng yang terkuat untuk hamba-hamba Allah menghindar dari gangguan-gangguan setan dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir yang syar'i yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak-banyak doa, dengan membaca Al-Qur'an, juga dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasnya. Selebihnya mudah-mudahan ada yang menjelaskan pada kesempatan ini. Barakallahu. Bagaimana hukumnya mempelajari ilmu-ilmu kebatinan, misal kebal terhadap sajam dan sebagainya. Masya Allah. Yang perlu dipahami,
kodrat tabiatnya manusia itu tidak kebal dengan senjata tajam. Kena pisau sedikit berdarah, kena bakar api, kepanasan. Itu tabiatnya manusia. Ketika Anda melihat ada seseorang kok kebal, ditusuk sama pisau, pipinya tembus ke pipi sebelah sini, dibiarkan, tidak berdarah. Lidahnya dikeluarkan, ditusuk dari bawah, tembus atasnya, tidak ada masalah. Kepala dia dibelah, pisah dengan raganya, tidak mati. Anda harus paham dengan sebaik-baiknya. Itu jelas bukan kemampuan manusia. Itu ulahnya jin. Paham ya? Ada khodamnya Pak, pelayan pembantu dari bangsa jin. Dan Anda bisa mendapatkan yang semacam itu harus melakukan ritual-ritual kesyirikan dulu. Semakin Anda syirik, semakin Anda kufur, semakin berani kepada Allah dan Rasulnya, semakin berhasil cara tersebut. Jadi kalau kepingin Anda kafir dulu, musyrik dulu, baru bisa kebal. Kepingin? Kepingin enggak? Orang yang waras tidak kepingin. Itu ringkasnya. Itu ringkasnya. Ini yang Anda perhatikan itu semua dari jin. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya tuh pernah melihat seseorang yang ditembak dor perutnya, gak mati Ustaz. Gak mati. Juga tidak ada masalah pada perutnya itu. Gak mati. Orangnya juga nggak dikenal dengan kebatinan, nggak dikenal ilmu klinik atau kebalan atau apa. Soalnya saya salah, nggak mati saja. Perutnya tidak ambrol itu tidak. Kalau memang betul sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, itu orang yang saleh, yang betul-betul berpegangan dengan sunnahnya Rasul SAW, terjadi yang demikian, itu namanya karomah. Dan itu tidak bisa dilatih, tidak bisa diulang yang kedua kalinya. Paham ya? Yang namanya karomah itu kata para ulama, mauhibah minallah, anugerah dari Allah untuk sang wali yang tercinta. Karomah saja. Coba diulangi lagi. Coba diulangi lagi. Ambrol perutnya, maut. Barakallah. Saya paham ya? Itu beda sihir sama karomah. Kemudian, apakah manusia yang mempunyai kemampuan melihat makhluk halus termasuk kelebihan yang diberikan oleh Allah? Ataukah justru manusia yang tidak normal? Dirinci kayak tadi ya Pak. Dirinci kayak tadi. Jadi bukan perkara yang mustahil seseorang manusia itu bisa melihat jelmaan setan. Ingat ya, jelmaan setan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setan itu punya kemampuan untuk menjelma, menampakkan dirinya di hadapan siapapun tanpa diminta, tanpa wirid, tanpa ritual yang syirik, tanpa itu semuanya bisa. Yang itu normal. Paham ya? Ada pula yang nanti na'udzubillah dikasih kemampuan oleh Allah Taala bisa melihat mereka dengan karomah tadi itu. Itu untuk wali-wali Allah yang sholihin, yang mukmin. Tapi mayoritasnya na'udzubillah untuk bisa melihat alam halus tadi itu harus melalui proses kesyirikan, kekufuran, bid'ah tadi. Namanya wirid yang syirik. Itu ada khusus. Tanyakan sama kiai-kiai yang beling itu. Tahu saya. Dikasih wirid tertentu. Kalau kamu baca lengkap dengan syarat-syaratnya, Anda akan bisa interaksi langsung dengan jin-jin. Dengan syirik. Barakallah. Bagaimana agar rumah kita selalu dijaga oleh Allah dari kejahatan dari golongan jin maupun manusia? Baik. Kalau terkait dengan manusia gampang. Ya dengan ikhtiar dikunci rumah Anda, digembok rumah Anda, dipagari rumah Anda, jangan dibiarkan terbuka. Nah gitu ya. Usaha-usaha bagaimana yang biasa.
Kalau misalkan besar rumahnya dan segala macamnya, nyewa satpam segala macam. Ikhtiar normal. Adapun selamat dari yang namanya gangguan-gangguan jin, ini caranya banyak. Yang pertama, mengosongkan rumah-rumah tadi dari berbagai macam hal yang bisa mendatangkan jin-jin jahat. Jin itu senang dengan rumah yang banyak maksiatnya. Rumah yang full musik itu full jin. Rumah yang banyak gambar-gambar makhluk yang bernyawa itu full jin. Rumah yang di sana terdapat sekian banyak dosa dan kemaksiatan apapun bentuknya, itu mendatangkan jin jahat. Kepingin selamat, singkirkan itu semuanya. Singkirkan itu semuanya. Cara yang kedua, mengganti dengan perkara-perkara ibadah kepada Allah yang bisa mendatangkan jin-jin muslim yang baik. Dengan cara memperbanyak ibadah dalam rumah. Salat sunnah di rumah. Itu anjurannya Rasul SAW. Membaca Al-Quran di rumah, khususnya Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan juga aktivitas ibadah-ibadah yang lain di rumah. Dari kami ya. Nah, kemudian ketika masuk dalam rumah, baca basmalah. Ketika menutup pintu rumah, membaca basmalah. Ketika mau makan, mau minum, membaca basmalah. Bisa rupanya terus kamunya sebagai tuan rumahnya juga harus menjaga diri dari gangguan jin-jin tadi. Banyak zikir kepada Allah, banyak doa kepada Allah, qiraatul Quran, ibadah, amal saleh, sehingga kamunya terjaga, rumah kamu pun terjaga. Kalau demikian, maka akan terwujud pepatahnya orang, baiti jannati. Rumahku adalah surga. Harus bersih dari semua kemaksiatan, harus penuh dengan amal ketaatan. Itu kuncinya. Tadi ini itu yang susah. Barakallah. Bagaimana apabila ada orang yang kemasukan jin tetapi nggak diobati atau dibiarkan? Apa yang terjadi? Ya tergantung jinnya. Kalau jinnya cuma diem tok ya sedikit nggak normal. Tapi yang parah kalau jin ganggu, memang jinnya jahat sampai pada tingkat senting, bahkan sampai pada tingkat dibunuh sama jin tadi. Itu mungkin. Sehingga obat ya. Apakah jin tersebut tetap tinggal di situ sampai dengan mati? Tergantung jinnya. Itu tergantung jinnya. Jinnya kepingin terus di situ, ya terus sampai orang tadi mati. Jinnya pergi. Barakallah. Kalau pengen pergi ya pergi. Yang masuk jin. Barakallah. Coba kalau diobati, kalau dia pergi. Ya wis, ada yang tanya nih. Saya pernah tidur, tetapi ada yang seperti mencekik leher saya dan muncul suara-suara aneh. Anak nggak tahu apakah itu mimpi atau tidak, tetapi yang pasti anak merasakan sakit sampai pada akhirnya dilepaskan sebelum tidur. Saya membaca Hisnul Muslim. Apa yang terjadi? Yang terjadi kamu sudah diganggu sama jin. Itu yang terjadi. Itu jawabannya ya. Kalau Anda mimpi, itu di luar batas kesadaran Anda. Tapi kalau kamu diganggu sama jin, kamu masih sadar. Selama jin tadi belum masuk ke kamu dan belum menguasai kamu dengan total. Masih di luar, nyekik. Ya diganggu jin. Itu namanya tindihan. Orang Jawa bilang tindihan.
Tindih sama jin, terus kamu kayak orang kaki. Cekik sama jin, sakit. Wah, sakit. Berarti kamu sedang kena jin. Tahu sebabnya? Sebabnya Anda ketika tidur tidak baca doa, ketika tidur tidak membaca ayat kursi, atau ketika tidur tidak wudu terlebih dahulu, pulang kerja langsung buka baju, langsung tidur, tidak wudu, tidak doa, tidak apa, langsung terkapar. Ya gampang bagi Anda tindih sama cekik sama itu. Dalam kondisi yang demikian langsung Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung Anda baca ayat kursi ketika itu. Dalam kondisi yang demikian baca walaupun dalam hati. Walaupun dalam hati. Jangan fokuskan kesadaran. Kalau antum kayak gitu baca ayat kursi. Terus kalau belum bisa lepas 3 kali. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insyaallah hilang. Nah, insyaallah hilang. Kalau kamu bacanya ikhlas cukup dengan ayat kursi di 16 kali. Nah, hilang dia. Terus jangan tidur lagi. Tidur lagi kamu nanti. Caranya langsung Anda ke belakang, langsung bersih-bersih, wudu-wudu, misalnya langsung datang ke pembaringan, doa sebelum tidur. Jangan lupa membaca ayat kursi lagi. Insyaallah aman. Enggak ada masalah. Barakallahu. Sampai sini aja atau teruskan pada atas? Banyak yang mau pulang. Yang terus pada berdua tok. Yang lainnya diam aja. Sudah terus pada atas? Hah? Ya, insyaallah. Setelah dulu nanti kita lihat pertanyaan yang ada itu paling tidak setengah jam lagi lah. Setelah asar insyaallah. Gitu ya. Allah ya. Kita sekarang dulu sholat asar di sini baru kemudian teruskan langsung. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah.